Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin memaparkan materi tentang bela negara sebagai wujud ketahanan nasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Syalfa Syadila, yang kedua ada Muhammad Kautsar, dan yang terakhir ada saya sendiri, Febrian Yulfrianda Sitohang. Pengertian bela negara. Oke, langsung masuk ke materi pertama, bisa langsung dilanjutkan oleh saudari Syalfa. Oke, pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, di sini juga ada pengertian dari Winarno, yaitu bela negara diartikan sebagai tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan rela berkorban dalam melindungi bangsa dan negara. Next. Adapun tujuan bela negara ialah pertama mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Ancaman umum bagi suatu negara itu yaitu dari segi mental. Selanjutnya ada ancaman perubahan situasi geopolitik global, meluasnya peran dan kekuatan pertahanan dari negara luar, serta ancaman yang disebabkan sistem pengawasan yang tidak berjalan efektif. Yang kedua ada merupakan karena panggilan sejarah kemerdekaan Indonesia tidak mudah didapatkan. Maka dari itu kita perlu menghormati para pahlawan kita terdahulu untuk menjaga negara ini. Yang ketiga ada menjaga keutuhan wilayah negara. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, maka dari itu kita harus mempertahankan semua itu dari hal-hal yang mengganggu dari stabilitas negara. Yang terakhir, kewajiban warga negara sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan bela negara. Next. Nah, ada bentuk bela negara. Wujud bela negara ini ada secara fisik dan non-fisik. Secara fisik ini bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Nah, kalau misalnya non-fisik ini diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Nah, ada juga tidak bersenjata dan bersenjata. Nah, tidak bersenjata ini contohnya adalah demokrasi, pengabdian tulus terhadap negara, berkarya, ikut aktif menanggulangi bencana alam, dan membayar pajak. Yang bersenjata ini contohnya adalah secara militer seperti rakyat terlatih, Hansip, kepolisian, TNI, dan lain-lain. Next. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan perlindungan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal-hal yang dimaksud untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa. Parameter atau ukuran subjek hukum warga negara yang sudah terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi. Berdasarkan hukum negara, hak warga negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Namun, kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya bukanlah tugas negara atau pemerintah semata. Peran serta warga negara secara aktif juga dibutuhkan untuk melindungi bangsa. Wujud bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga negara itu sendiri. Salah satu wujud sederhana dalam melindungi bangsa adalah dengan cara memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara yang kuat dan mengakar dalam.
Peran serta dalam usaha pembelaan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam keikutsertaannya pada segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, berarti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 sudah tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, tiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang terakhir ada pengabdian sesuai dengan profesi. Pentingnya upaya bela negara. Kenapa sih bisa disebut upaya bela negara itu penting? Yang pertama itu berdasarkan teori dan tujuan negara. Alasan ini sangat erat kaitannya dengan tujuan akhir negara, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, negara didirikan untuk menyejahterakan warganya. Jadi sudah seharusnya demi untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam bernegara, setiap warga negara bersedia membela negaranya karena untuk kepentingan dirinya dan sesamanya. Yang kedua, berdasarkan pada pemikiran rasional. Aspek pertahanan merupakan faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaan dan eksistensinya. Yang ketiga ada kontrak sosial. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Yang kita taruh di sini ada dua. Yang pertama ada sebagai anggota masyarakat, yang kedua ada sebagai pelajar. Sebagai anggota masyarakat, contohnya itu saling membantu, gotong royong, menjaga keharmonisan dan tegang rasa. Dengan begitu maka akan menjaga keutuhan lingkungan dan menghindari dari segala ancaman di masyarakat. Sebagai pelajar, belajar dengan tekun untuk memperdalam iptek. Dengan ketekunan tersebut akan mewujudkan generasi cerdas untuk membangun bangsa di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada kelompok 14 telah memaparkan hasil presentasinya. Ditunggu kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kurang lebih ditunggu sampai 15.35. Jika tidak ada pertanyaan, boleh ditutup saja nanti. Terima kasih. Enggak. Karena nggak ada yang nanya, saya tutup aja presentasinya. Boleh, silakan Pak. Terima Silakan. kasih udah mendengarkan sampai akhir.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudara Egan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 14 atas presentasinya. Dan Pak Zengki memohon maaf kepada kalian karena hari ini tidak bisa join dikarenakan lagi ada gangguan sinyal. Tadi katanya di rumahnya, ini juga di WA cuma checklist 1. Jadi nanti tolong yang nge-record ini boleh PC ke gue aja nanti biar gue forward ke Pak Zengkinya. Dan ini pertemuan ke-15 ya untuk pendidikan PKN. Jadi insya Allah minggu depan itu udah UAS. Nah, tapi untuk teknis UASnya itu gimana nanti gue tanya dulu ke Pak Zengkinya atau di LMS atau buat rangkuman lagi kayak kemarin, nanti gue tanya lagi. Dan untuk kuis-kuisnya tuh jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Katanya kan kemarin yang awal-awal dikerjain aja katanya buat tambah nilai dari yang di LMS kuisnya semua mulai dari pertemuan pertama sampai nanti UAS. Untuk kuisnya kalau nggak salah itu nanti ditanya juga deadline-nya kapan. Juga insya Allah minggu depan itu untuk PKN itu udah UAS. Teknisnya nanti gue kasih tahu lagi gimana, gue nanya dulu ke Pak Jengkinya. Mungkin itu aja dari gue yang gue sampaikan. Nanti sekretaris atau yang record tolong kirim ke gue rekotannya gitu aja. Oke deh, karena udah sore juga, udah nungguin lama juga Pak Zengki, gue tutup aja. Terima kasih guys yang udah join semuanya. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.